Dinas Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan, daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Ini Bapak-Bapak, saya ditugaskan kali ini sama Mas Sultan untuk mendampingi atau menjelaskan bagian-bagian di adanya keraton sebelumnya. Nah, perkenalkan nama saya Bobi, kebetulan salah satu pembantu ataupun pengurus di keraton Cirebon ini. Nah, mangga ini akan dijelaskan ini Pak. Ini Pak Bobi, kalau ini lambang apa nih Pak Bobi? Ini Pak, jadi sekarang ini kan saya katakan seperti diceritakan Sultan tadi, di Cirebon ini dahulu kala keraton hanya satu bernama Keraton Pakung Mati. Pakung Mati terpecah menjadi Kasepuhan Kanoman, Kanoman terpecah menjadi Kanoman Kacerbonan. Jadi intinya setiap keraton ini sudah ada sultan masing-masing ataupun dan juga sudah punya bendera masing-masing. Jadi sebutan kita yang sebutan itu adalah Dwaja. Nah, jadi tiap keraton sudah punya bendera masing-masing. Dan di Kacerbonan benderanya Dwajanya seperti ini Pak. Ya ini ada ikannya Pak. Ikan itu apa Pak? Maksudnya Pak? Jadi gini mungkin di ikan ini dipercaya ada ataupun gini sebenarnya ada di ilmu tarekat Pak. Tapi secara umum bahwa ikan ini adalah seolah dipercaya oleh masyarakat Cirebon adalah salah satu makhluk yang selalu mengingat pada sang penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Narasinya begitu ya? Karena fisik kita ini bisa kita perhatikan Pak ikan baik siang maupun malam hari ini seolah tidak pernah tertidur, mata selalu terbuka. Bahkan sampai menjadikan asin pun seolah mata itu terbuka Pak. Nah, jadi seolah itu adalah perwujudan terus selalu mengingat pada sang penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Nah, ini diartikan menjadi iman, Islam, ihsan pada satu titik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada simbol mahkota kita ini Pak, menandakan ini adalah sebuah kerajaan. Nah, ada simbol buah mangganya. Nah, jadi kalau keraton lain mungkin Pak, keraton Jogja, Solo, Kasepuhan, Kanoman mungkin identik biasa ditanami dengan pohon beringin Pak. Keratonnya. Kalau Kacerbonan bisa diperhatikan dari dahulu sampai saat ini lebih didominasi dengan pohon mangga. Jadi menandakan keraton Cirebon ini adalah keraton yang paling welcome, paling terbuka. Kata-kata mangga ini kan di Jawa kata-kata paling enak Pak. Mangga ya. Jadi sultannya keraton ini insya Allah mudah untuk dikunjungi. Buahnya juga enak. Buahnya juga enak manis mungkin. Ya seperti lagi sekarang, insya Allah Cirebon ini keraton yang paling terbuka, paling mangga silakan. Gitu. Cirebon boleh tahu saya bilang. Nah, ini juga Pak, kalau keraton Cirebon ini kan memang dahulu kala ini Pak diperkenalkan sebagai keraton sebagai lebih mengutamakan dakwah Islam Pak dibanding pemerintahnya. Jadi pas ingin membangun keraton itu, setiap pembangunan baik di keraton Kasepuhan dan Cirebon itu selalu tidak membangun keratonnya dahulu Pak. Membangun adalah masjidnya dahulu baru keratonnya. Nah, termasuk di Kacerbonan, masjidnya ini dibangun tahun 1797. Nah, seperti Pak Sultan jelaskan tadi, Kacerbonan dibangun tahun 1808. Jadi memang usia masjid lebih tua daripada bangunan keratonnya itu sendiri Pak. Masjidnya Masjidnya ada di samping kiri. Jadi kalau di luar di benteng yang kedua Pak. Nah, jadi kalau keraton itu selalu ada 2 lapisan benteng, bahkan kadang 3. Karena Kacerbonan keraton yang paling kecil hanya ada 2 lapisan benteng Pak. Gitu. Jadi kalau konsep bangun keraton ini mungkin banyak orang umum nggak ketahui. Semua keraton, baik keraton Jogja, Solo maupun Cirebon itu tiap bangunan keraton itu ada aturan bakunya. Sebutannya Banuarti. Semua keraton dibangun menghadap utara semua. Menghadap utara, depan ini selalu ada lapangan, samping kirinya selalu ada masjidnya. Nah, mungkin bukan hanya keraton aja, mungkin di kabupaten pun ada balai-balai desa itu kan ya. Semua menghadap utara juga. Utara depannya lapangan, dingin juga di depannya. Kalau Cirebon bangga gitu kan gitu. Nah, kita masuk di depan ini namanya ruang Prabayasa. Kita masuk ke depan ini. Bernama ini Prabayasa apa artinya? Dua arti kata dari Prabu dengan Yaksa. Prabu itu adalah raja, Yaksa ini adalah besar.
Nah, jadi dulu rapat sultan dipisahkan Pak, rapat besar di depan, rapat terbatas dahulu kala di ruangan ini ruang sengketa. Nah, cuma karena di dalam ini sudah diputar museum, jadi rapat besar maupun kecil, pertemuan besar maupun kecil mas sultan diselenggarakannya di ruangan Prabayar itu sendiri Pak. Gitu. Nah ini singgasana sultan Pak, yang masih sini, ataupun kursi paling bihan lah. Nah, dahulu kala Sultan Cirebon bersinggasana di sini. Ini buatnya sultannya, ini buat permaisurinya. Terbuat dari Kayunya jati Pak. tahun 1800. Ini Pak, ada simbol-simbol guru bangau Pak di kanan kiri. Bahkan di keraton itu biasanya ada di sebuah ukiran-ukiran Pak. Nah, bangau juga punya makna Pak di keraton Cirebon. Nah, sebagai makhluk yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa? Cara mencari bangau itu kan Pak selalu berduduk bawah, cari makan di bawah. Nah, pada sudah mendapat makanan, dia langsung buru-buru mendengar ke atas. Nah, ini suatu simbol, suatu bentuk syukur pada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Setiap agama pun juga itu berdoa Tuhan itu nggak ada di bawah, soalnya ada kan di atas. Baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu pas berdoa tuh nggak ada yang menghadap ke bawah, semua menghadap ke atas. Nah, soalnya pada saat dia mendengar ke atas itu harus sebagai wujud syukur sudah mendapatkan rezeki makanan. Dia ingat agar kita manusia ini yang diberikan akal dan pikiran harus lebih bersyukur pada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, kalau ini Pak bukannya mahkotanya buat sultan, tapi ini adalah pakaian pernikahan khusus putra putrinya sultan Pak. Sampai saat ini masih dipergunakan buat putra putrinya sultan. Jadi setelah menggunakan, nanti setelah sesi acara pengantinnya itu harus menggunakan pakaian ini. Sudah pakai pakaian ini, baru boleh pakai baju yang lainnya Pak. Nah ini keluarga sultan sekarang Pak. Nah ini ada sultannya, permaisurinya, anak pertama Ratu Ajima, yang kedua ini bernama Ratu Sofi, yang ketiga ini adalah putra mahkotanya, Pangeran Erang Rajaksuma. Kalau itu pedang pemberian dari Belanda, dari dari keluarga Willem. Ini fenomenal, kenapa? Karena materialnya Pak dari logam mulia Pak, dari emas. Ini 3 keraton ini ada Kasepuhan, Kanoman, Kecerbonan, tapi insya Allah yang paling lengkap Kecerbonan. Dia pedangnya masih utuh, gespernya masih ada, dan kotaknya pun masih utuh. Nah, kalau yang lain mungkin saya pernah lihat itu masih tinggal tersisa pedangnya aja, gespernya dan kotaknya nggak ada. Tapi walaupun material ini dari emas, ini agak sedikit ada pesan tersirat yang sangat menyatukan martabat Sunan Cirebon Pak. Nah, kalau VOC itu biasanya ada simbol negara binatangnya itu kan Pak, singa Pak. Ada simbol singanya. Nah, ini memberikan pedang ini Pak, bisa diperhatikan Pak kanan kirinya. Itu ada kepala, simbol itu kepalanya bukan kepala singa Pak, tapi kepala anjing. Nah, di tengah-tengah anjingnya itu ada simbol kepala babinya Pak. ini maksudnya apa? Nah, jadi kalau anjing dengan babi aja itu kan di Islam ini suatu binatang yang diharamkan Pak. Nah, dan juga kalau anjing ini juga identik dengan sebuah binatang peliharaan. Nah, Sultan Cirebon diberikan pedang ini seolah adalah kalian ini adalah peliharaan kami pihak Belanda. Gitu. Jadi kalau VOC itu memang sangat senang dengan kental dengan simbol-simbolnya Pak. Filosofi ya? Iya. Ada juga kereta Ratu Wilhelmina Pak. Kereta Ratu Wilhelmina di Belanda khususnya Pak. Ada keretanya itu, ada kanan kiri lukisannya itu lukisan Ratu Wilhelmina sedang gagah duduk di singgasananya. Sebelah kanannya ada orang Indonesia khususnya berpakaian adat Jawa. Sebelah kirinya ada orang Afrika. Semuanya lagi sujud semua kepada Ratu Wilhelmina. Nah, itu makanya salah satu kereta yang sangat fenomenal, sangat menjatuhkan martabat orang Indonesia khususnya Jawa sama orang-orang Afrika. Gitu. Termasuk ini juga sama. Nah, tapi mau nggak mau, karena keraton Cirebon ini keraton kecil, ya harus mau tarik ulur sama pihak Belanda. Nah, kalau misalnya kita tegang urat kencang pertemuan pihak Belanda, nasibnya nanti kayak Banten pas Rusuhan habis dibombardir. Gitu. Termasuk Raja Kanoman, dia lebih memilih perang di luar. Nah, ini kita sampai kira kita ini Pak, ada gamelan Pak, namanya gamelan Tenggung Pak. Gamelan Tenggung ini usianya lebih tua daripada bangunan keraton ini sendiri. Karena ini mau nggak mau dahulu kala adalah pusaka milik keraton Kanoman. Nah, pas Sultan Kanoman keempat itu mendirikan Kecerbonan, sebagian pusaka itu dibawa keraton Kecerbonan ini, termasuk gamelan Tenggung ini. Ini bernama gamelan Tenggung dan ini wajib dimainkan di tiap tanggal 1 Muharram 1 Suruh. Masih berfungsi? Masih berfungsi, dimainkan tiap 1 Suruh. Jadi kalau puncak tradisi keraton Cirebon dengan Jogja ini kan berbeda Pak. Puncak tradisi itu apa? Cuci pusaka. Jadi kalau Jogja Solo adanya di tanggal 1 Suruh 1 Muharram. Kalau kita adanya di tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Mulut. Makanya kita juga dengan acara Mulut dan Maulid Nabi atau Panjang Umpan. Nah, kalau 1 Muharram kita hanya memainkan gamelan pusaka sama mementaskan wayang kulit pusaka Pak di keraton masing-masing Pak. Gitu. Ini wayang ya? Wayang kulit Pak. Itu wayang kulit juga sama dari abad 17. Total toko ada 260 toko. Nah, cuman ada 3 toko yang konon terbuat itu ada dicampur dengan kulit manusia Pak. Kulit manusia. Pokoknya itu sama aja. Pokoknya itu adalah Semar Arjuna dengan istri Arjuna bernama Mayang Arum. Nah, cuman wayang kulit ini sudah tidak pernah dipentaskan kembali karena ada sempat kejadian gak enak. Nah,
Toko ini, Toko Arjuna ini baru pertama kali dimunculkan oleh dalangnya, konon oleh dalangnya dibuat lagi Monggamus Sultan Tribunan Sultan teman Kepat pas itu ikut nonton gitu kan ya di panggung tersebut. Pada saat Toko Arjunanya muncul di panggung, tiba-tiba Sultan Tribunan itu meninggal dunia. Detik itu juga, jam itu juga. Makanya seperti disegel, tidak pernah boleh dimainkan kembali, tidak pernah boleh dipetakan kembali, khawatir hal tersebut terulang sama Sultan Tribunan berikutnya. Makanya ini wayang kulitnya terkenal dengan sebutan wayang kulit Arjuna si Geger. Toko Arjunanya muncul, Sultannya meninggal dunia. Nah kalau ini Pak, sebelah kiri kita ini Pak, ada namanya batu pimpisan. Batu ini dipergunakan sampai saat ini masih tiap tanggal 12 Juli. Nah untuk membuat obat goreng Pak. Obat goreng itu obatan dilulurkan di badan. Nah batu ini tergolong batu purba, bikin jamu lulur. Jadi tiap bulan mulut itu Pak ada 3 hal yang diminta sama tamu ataupun abdi dalam. Tiap tanggal 12 mulut itu yang pertama itu biasanya yang mungkin Bapak tahu lah, air sucian pusaka, airnya masan. Yang kedua itu nasi yang ditaruh di piring pusaka keraton bernama yang dikenal nasi jimat Pak. Yang ketiganya itu obat goreng, obat yang dibikin di batu pipisan ini. 3 hal itu selalu diperebutkan sama masyarakat ataupun abdi dalam yang hadir di acara mengundang. Ini kitab apa? Mushaf Quran. Nah, ya. Mushaf Quran. Ya. Ini ada Quran, ada naskah pengobatan, ada kitab bapak sarufnya. Itu seperti Quran. Nah, jadi kalau dahulu itu ada 2 penulisan Pak, pakai huruf caraka sama menggunakan huruf Arab seperti ini. Secara kasat mata kalau yang ini tampak dari fisik ini seperti Quran Pak. Kadang orang sudah kesel ya Pak, disangka ini Quran. Padahal tapi kalau dibaca ini bahasa Indonesia gitu kan ya. Gitu. Ini kan dia di Quran dengan ini kan sama Quran. Secara kasat mata seperti Quran, orang menduganya ini Quran, tapi setelah dibaca itu bahasa Indonesia. Nah, mungkin sebutannya adalah pegon Pak. Ini pegon itu ada 3 jenis Pak, pegon Sunda, Jawa, dan Melayu. Tulisan Arab dibaca Jawa, pegon Jawa. Tulisan Arab dibaca Sunda, pegon Sunda. Tulisan Arab dibaca Indonesia itu Melayu Pak. Ini bernama Kitab Safina yang menceritakan perjalanan hidup antara Adam dan Hawa Pak. Makanya nggak jauh-jauh ada kalimat Adam Hawa, Adam Hawa, Sidik Rasulullah. Ini kurang lebih ini dibuat dari abad 16, yang membuatnya menuliskannya adalah Pemulu Keraton Kacerbonan. Jadi Pemulu itu yang membidangi urusan agama. Ini ada naskah yang sangat fenomenal juga Pak. Apa nih Pak? Ini Beswit ataupun seperti sebutan SK Pak. Ini SK kita yang pernah dijajah oleh Belanda Pak. Yang terkenal adalah Gubernur Hindia Belanda. Yang terkenal adalah Dendles Pak. Ini surat asli, ada SK dari Dendles asli Pak. Ini surat asli, makanya kita perawatannya hanya minim, hanya menggunakan laminating Pak. Ini Dendles, yang ini dari Raffles, ini juga dari Dendles juga Pak. Ini surat kontrak sewa tanah antara Sultan Cirebon dengan pihak Belanda. Seiring dengan pedang emas itu Pak, ini dibikinnya konon di Butensok Bogor. Ini bahasa Belandanya, ini bahasa kitanya. Jadi dulu kan penguasa tanah kan hampir adalah yang menguasai adalah para sultan Pak. Tanahnya ini harus suka nggak suka, mau nggak mau harus disewa dan juga dikelola oleh pihak Belanda. Sultan hanya dikasih gaji menurut catatan sejarah itu sebesar 3.650 gulden, kurang lebih 45 juta tiap bulan. Nah ini surat kontraknya Pak. Nah itu kan Belanda kan simbolnya singa Pak, kasih pedang simbolnya anjing. Ada sedikit baca tekan martabat Sultan Cirebon, pesan tersiratnya. Napak tilas jejak leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.